akan mengukurkan kewajiban haji karena hajinya wajib. Jadi haji dulu ya. Haji sekarang itu bukan berangkat haji. Ada yang bunyi. Lumayan nih, 100.000 lumayan. Buat bensin. Ya. Jadi ilustrasi haji sekarang itu bukan berangkat haji, bukan, karena lama. Ilustrasi sekarang itu adalah daftar haji, karena kalau daftar haji maka Bapak Ibu sudah masuk ke dalam gerbong keberangkatan. Kalau sudah ada di dalam gerbong, kira-kira berangkat gak? Berangkat, cuman ajal saja yang memisahkan. Kalau nggak ada umur, jadi nggak berangkat. Tapi pahala hajinya dapat nggak? Dapat. Duitnya balik nggak? Balik. Siapa bilang balik? Balik duitnya. Ya, jadi nggak ada ruginya daftar haji. Ya, apalagi sekarang kita di payung yang sama, betul kan? Kita di dalam naungan yang sama, Bang Sinarmas dalam naungan yang sama, produknya ada, tinggal kita manfaatkan. Mana tahu ada kemudahan yang diberikan oleh mereka. Tapi pendaftaran haji tidak akan datang sendiri, Pak. Formulir itu harus diisi pakai tangan kita. Halo? Bapak Ibu mau jidatnya sampai hitam, angkat tangan. Ya Allah, saya mau berangkat haji. Ya Allah, saya mau berangkat haji sampai jidatnya hitam. Itu formulir nggak akan keisi. Halo? Nggak akan keisi, Pak. Yang isi formulir itu tangan kita. Isi formulir pakai duit nggak? Pakai duit nggak? Pakai bolpen. Betul, Pak. Isi formulir itu pakai bolpen. Isi Bismillahirrahmanirrahim, Asep Darmawan, tanda tangan. Bolpen itu yang akan mengeluarkan duit. Tapi kalau Bapak Ibu dapat duit, bolpennya bisa meleset tuh, ya. Begitu keluar bonusnya, duitnya keluar, yang ditanda tangan bukan formulir haji, ganti motor. Ya, jadi yang mempersulit berangkat haji itu sebetulnya kita. Allah itu memudahkan kita untuk berangkat haji. Sekali lagi, haji wajib bagi yang merasa sanggup. Ya, insya Allah semua kita akan berangkat haji. Nah, wajib haji itu ada standarnya. Gak bisa bilang saya bukan termasuk orang yang wajib. Gak bisa, Pak. Ada standarnya. Siapa-siapa yang sudah masuk kewajiban haji itu ada standarnya. Yang pertama, dia harus Islam. Yang di sini kita Islam kan? Islam berarti masuk kewajiban haji. Gak bisa enggak. Nanti ditanya. Yang kedua, dia berakal. Kita semua termasuk yang berakal enggak? Nah, yang poslet gak boleh haji, Pak. Betul. Jadi Bapak boleh gak berangkat haji, boleh pura-pura poslet aja. Ya, tapi begitu masuk rumah sakit sembuh, nah kewajiban hajinya tetap tidak gugur. Luar biasanya. Ya, Allah saking sayangnya sama kita, kewajibannya nggak gugur. Kemudian yang ketiga, balik. Sudah balik belum kita? Gak usah diajarin ini. Gak usah diajarin. Ya, yang keempat, merdeka. Ya, merdeka nggak nih? Belum merdeka. Bukan maksudnya, bukan itu. Maksudnya Bapak Ibu itu budak atau bukan? Budak rupiah. Budak rupiah. Beda, ya. Pemahaman budaknya beda, ya. Saya yakin Bapak Ibu bukan budak, karena ada aturan main di dalam korporasi juga ada aturan main dan kita sepakat untuk mengikuti aturan main. Kalau budak nggak ada aturan main, ya, nggak ada aturan main. Ya, yang kelima, punya kemampuan. Nah, ini yang dirasa sanggup itu punya kemampuan secara fisik dan finansial. Fisik mampu nggak kita? Mampu.
Coba tangannya digoyang-goyang. Mampu ya? Mampu kan? Harta mampu nggak? Nah, ini harta mampu nggak? Nah, jangan bilang nggak mampu, Pak. Bahaya nanti. Saya bisa lihat jam tangannya, saya bisa lihat HP-nya, saya tidak tahu. Ya, sepatunya, ya, kerudungnya, mampu, Pak, mampu. Apalagi kita bicara bukan di luar, kita bicara di dalam yang secara struktural kemampuannya sudah terukur. Betul nggak? Sudah terukur kemampuannya. Ya, jadi kalau masuk kriteria 5 ini berarti tidak bisa tidak. Kita termasuk orang yang sanggup untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya robbal alamin. Ya, insya Allah. Nah, yang menyebabkan Bapak Ibu belum berangkat haji cuma 2 ini, Pak. Nggak ada yang lain. Yang bilang belum punya duit segala macam itu masuk kategori ini. Yang menyebabkan Bapak Ibu belum berangkat haji cuma 2 ini. Yang pertama, Bapak Ibu punya masalah. Yang kedua, Bapak Ibu banyak alasan. Kalau ditanya sudah berangkat haji belum, bila jawabnya nggak punya duit, kira-kira itu masalah apa alasan? Kan dari tadi ujung-ujungnya duit aja nih. Kira-kira kalau nggak punya duit masalah apa alasan? Bisa masalah, bisa alasan. Kalau rumahnya udah mau doyong, kemudian lantainya lantai tanah, ya, makan sehari tidak sampai 3 kali, ya, berarti orang itu punya masalah keuangan. Maka dia tidak termasuk orang yang wajib menunaikan haji. Tapi kalau rumah punya, mobil ada, motor ada, sepeda punya 2, setiap akhir pekan Sabtu Ahad makan bersama keluarga di restoran, bila nggak punya duit, kira-kira masalah apa alasan? Salah kalau punya motor. Ya. Jadi kita harus melihatnya secara proporsional, ya. Nah, mudah-mudahan kita yang ada di sini, ya, tidak ada masalah, tidak ada alasan. Semuanya berangkat haji, ya. Insya Allah. Nah, kalau Bapak Ibu bisa berangkat haji, nih, coba bandingkan dengan orang di luar sana. Kan banyak cerita-cerita gini, ya. Hari-hari begini, Pak. Pakaian Bapak Ibu jauh lebih baik. Pekerjaannya ini. Itu di Padang Arafah. Ini di Madinah lagi makan. Coba, ya. Malu kita kalau kita bilang belum sanggup. Ya, apalagi hari ini kita diberikan fasilitas oleh perusahaan untuk dimudahkan. Sekali lagi untuk dimudahkan. Ya, insya Allah. Sehingga semua dapat merasakan ini. Al-hujjaj wal umar waqtul. Orang yang datang berhaji dan berumrah adalah tamu-tamu Allah. Bapak Ibu akan menjadi tamu Allah, tamu yang dimuliakan oleh Allah. Tuan rumahnya siapa, Pak? Tuan rumahnya siapa? Halo? Tuan rumahnya Allah, pemilik langit dan bumi. Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk datang menjadi tamu Allah. Ini bukan kata saya. Ini kata Allah. Al-hujjaj wal umar waqtullah. Yang datang berhaji dan berumrah, mereka adalah tamu-tamu Allah. Kalau tamu-tamu Allah, Bapak Ibu akan dimuliakan. Layaknya di dunia sebagai tamu, kita punya etika memuliakan tamu. Betul ya? Betul nggak? Ya. Di dunia saja berlaku untuk memuliakan tamu. Bapak Ibu akan dimuliakan oleh Allah. Sajiannya, dosanya akan dihapus. Yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun hidup, begitu berangkat, kata Allah, yang sudah
sudahlah. Silahkan memulai kehidupan yang baru, yang jauh lebih indah, yang jauh lebih nikmat. Kalau nggak percaya, berangkat. Insya Allah Bapak Ibu akan merasakan memiliki kehidupan yang jauh lebih indah, jauh lebih nikmat. Demi Allah, saya paksakan Bapak Ibu untuk berangkat, untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Belum lagi ini, doanya akan dikabul. Semua orang punya permasalahan sendiri-sendiri. Ada yang punya masalah keluarga, masalah anak, masalah usaha, masalah pekerjaan. Silahkan minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta jadi. Ada orang berangkat haji belum minta udah jadi. Ada nggak? Banyak. Ada orang berangkat belum minta sudah jadi. Allah Akbar. Kalau nggak percaya, tadi ada yang menunjuk sudah berangkat haji. Tanya sama mereka. Kehidupan yang seperti apa yang sudah disiapkan oleh Allah pulang dari haji. Minta. Mintanya di rumahnya. Ya, insya Allah semua permintaan Bapak Ibu akan dipenuhi oleh Allah. Belum lagi ini, segala uang yang Bapak Ibu siapkan untuk persiapan berangkat haji akan dikembalikan oleh Allah. Jadi manfaatnya tidak hanya urusan akhirat, tapi urusan dunianya juga manfaatnya besar. Ongkosnya diganti. Kalau diganti bukan sekali, tapi berkali-kali oleh Allah. Bapak Ibu siap-siap jadi orang kaya. Yang pengen jadi orang kaya angkat tangan. Yang pengen aja, yang nggak pengen nggak usah. Emang salah jadi orang kaya, salah? Ini diperintahkan kok. Bapak Ibu siap-siap jadi orang kaya. Jadi orang bukan orang kaya, tapi orang kaya raya. Orang kaya sama orang miskin sama nggak? Halo? Orang kaya sama orang miskin sama nggak? Beda. Orang kaya sama orang miskin beda. Orang kaya sama orang miskin jalannya tidak sama, makannya tidak sama, cara duduknya tidak sama, tutur katanya tidak sama, akal, pikiran dan hatinya orang kaya sama orang miskin tidak sama. Tidak sama, sekali lagi tidak sama. Bapak Ibu pulang dari Mekah disiapkan sama Allah jadi orang kaya raya. Ya, jadi saya paksakan bukan hanya sekedar memaksakan Bapak Ibu berangkat haji, tapi saya ingin Bapak Ibu merasakan apa yang orang-orang pernah berangkat haji rasakan dalam kehidupan yang hakiki. Bukan kaya harta, bukan, tapi kaya raya. Kalau ada kotak amal 10.000 di dompet sama 100.000, yang dimasukin yang mana? Dua-duanya cakep tuh. Berarti cakep nih, ya. Kaya banget berarti. Ya, paham ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah impian semua umat Islam. Tanpa Bapak Ibu sadari, semua yang saya sampaikan itu ada di benak Bapak Ibu sekalian. Caranya cuma satu, berangkatlah. Caranya cuma satu, persiapkan dirilah untuk berangkat. Caranya cuma satu, selamatkanlah diri dengan mendaftarkan berangkat haji. Karena nggak bisa Bapak Ibu berangkat haji tanpa daftar haji. Kalau daftar, insya Allah selamat. Urusan berangkat tidak berangkat bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Urusan Allah. Banyak orang daftar sudah bayar kemudian mati. Ada nggak? Ada. Tapi pahala hajinya dapat nggak? Dapat. Pahalanya hajinya dapat, duitnya balik. Nggak ada ruginya berangkat haji. Ya, insya Allah. Nah, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar. Ini Pak Sumardi sama, gak punya paha, dengkulnya ada di pinggul, kalau sujud tiara. Sampai juga orang Karawang, sampai juga, sampai. Kalau kita mau sampai, tinggal Bapak Ibu mengangkat tangan, ambil bolpennya, torehkan namanya, tanda tangan.
Bismillah, bolpen itulah yang akan menjadi duit. Wallahi, bolpen itulah yang akan menjadi duit. Ya, jangan khawatirkan duitnya, ya. Biar Pak Halim aja yang nyiapin duitnya. Ya, ini terakhir dari saya, ya. Ini terakhir dari saya. Saya yakin sekali, hakul yakin. Saya yakin kepada Allah, semua yang hadir di sini pasti punya niat untuk berangkat haji. Inilah juga pada janji Allah bahwa semua yang hidup pasti mati. Hari ini kita duduk sama-sama di tempat ini. Bedanya hari ini sama kemarin, hari ini saya harapkan Bapak Ibu sudah mengambil keputusan dengan baik dan benar. Keputusannya bukan di perusahaan, keputusannya di diri kita masing-masing. Kita siapkan diri dan keluarga untuk berangkat haji. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, lembutkan pikiran kita, Allah lapangkan hati dan pikiran kita sehingga betul-betul hari ini bisa baik dan benar. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Asep Darmawan.